Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini, seperti pada judulnya, kita akan membuat kerangka berpikir secara simpel. Bagaimana caranya? Sebelum itu kita harus ketahui dulu bahwa kerangka berpikir itu merupakan teori, observasi, maupun kajian-kajian maupun variabel yang dihubungkan ya. Yang mana cara menghubungkannya itu dengan garis hubung. Nah, di situ bagaimana cara membuatnya atau bagaimana contohnya secara simple. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh. Di sini misalnya ada judul pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar IPS siswa. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada variabel X dan variabel Y-nya. Variabel X-nya di judul ini apa? Misalnya ini perhatian orang tua, di sini adalah variabel X-nya. Sedangkan variabel Y-nya yaitu adalah hasil belajar IPS. Nah, hasil belajar IPS ini adalah variabel Y-nya. Lalu ketika dia membuat kerangka berpikir, di sini kita hubungkan saja tentang perhatian orang tua berpengaruh dengan hasil belajar. Nah, setelah itu kita buat atau kita cantumkan untuk indikator-indikatornya. Misalnya perhatian orang tua, indikatornya apa? Misalnya bimbingan belajar, monitoring, terus menyediaan fasilitas belajar, terus kerjasama orang tua dengan pihak sekolah. Nah, ini bisa Anda dapatkan melalui teori-teori ya, kajian teori-teori. Nah, di sini untuk hasil belajarnya ini dapat kita ketahui dengan nilai rapot. Hasil belajarnya dengan nilai rapot. Lalu kita kasih garis hubung di sini. Nah, ini simpel saja untuk membuat kerangka berpikir pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar IPS siswa. Nah, kemudian ini ada contoh lagi ya. Untuk hubungan antara gaya belajar dan kreativitas dengan hasil belajar matematika peserta didik di SMA bla bla bla. Nah, di sini aslinya untuk kerangka berpikir di sini ini simple. Misalnya di sini kita cari dulu untuk variabel X-nya dan variabel Y-nya. Di sini ada variabel X1 dan ada variabel X2. Nah, ini ada dua variabel X ya. X1 dan X2. Lalu di sini untuk variabel Y-nya adalah hasil belajar. Nah, ini hasil belajar nih variabel Y-nya. Lalu kita buat bagan sebenarnya sederhana dulu untuk variabel X-nya di sini dan variabel Y-nya di sini. Nah, karena ini variabel X1-nya ada dua, maka di sini ada X1 dan X2 di sini. Nah, ini terserah bentuk gambarnya seperti apa. Nah, di sini ada variabel X1 dan X2. Nah, kemudian kita hubungkan antara gaya belajar kreativitas peserta didik ini terhadap hasil belajar matematika dengan memberi garis hubung ke sini, garis hubung ke sini. Nah, lalu ini untuk apa? Ini untuk penjelas saja. Misalnya di sini untuk objeknya, sampelnya adalah siswa ya. Untuk sampelnya adalah siswa dan nanti juga meneliti prosesnya pembelajaran. Nah, ini terserah. Ini karena ini mengikuti gaya penelitiannya Anda, maka di sini boleh mencantumkan misalnya Anda nanti menelitinya di proses pembelajarannya dan Anda nanti melihat gaya belajar dan kreativitas peserta didik. Maka hasilnya nanti bisa dilihat di rapot seperti ini. Nah, di sini untuk kerangka berpikir yang ini ya, untuk judulan untuk hubungan antara gaya belajar dan kreativitas dengan hasil belajar matematika peserta didik. Oke, kemudian di sini ada judul lagi, misalnya di sini hubungan antara minat dan prestasi belajar sejarah dengan kesadaran sejarah siswa MAN atau MAN. Nah, ini model berbeda lagi dari yang seperti biasa untuk kerangka berpikirnya. Dia menggunakan metode langsung X1, X2 dan Y. Nah, di sini misalnya kita cari dulu untuk variabel X1-nya mana. Misalnya di sini variabel X1-nya adalah minat belajar siswa. Di sini minat
dan X2-nya adalah prestasi. Nah, kemudian di sini untuk variabel Y-nya adalah ini kesadaran sejarah. Nah, lalu kita hubungkan saja dengan garis-garis di sini, yang mana di sini simpel sekali. X1 dan X2 kita hubungkan ke variabel Y. Dan ini garis putus-putus ini merupakan wilayahnya ya. Wilayah yang akan dihubungkan ke variabel Y. Nah, karena ini bentuknya, misalnya Anda ingin menggunakan bentuk kerangka berpikir yang seperti ini, nanti tolong dikasih penjelasan seperti ini. Misalnya X1 kita kasih minat belajar siswa, X2 variabel prestasi belajar siswa, dan variabel Y-nya adalah kesadaran sejarah. Nah, ini kita kasih penjelas. Lalu di sini mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi untuk garis hubungnya ini, perjelas lagi juga ini nanti untuk R1, R3, R2 ini kan memperjelas garis hubungan di sini. Nah, ini maksudnya menjelaskan tentang apa ini. Nah, ini kita juga perjelaskan di sini. Misalnya ini garis panah di sini untuk R1 itu menjelaskan hubungan antara minat belajar dengan kesadaran sejarah. Terus R2 di sini hubungan antara prestasi belajar dengan kesadaran sejarah. Terus R3-nya ini hubungan antara kedua-duanya ini, X1 dan X2 dan variabel Y. Nah, ini bisa Anda buat penjelas atau keterangan di bawahnya kalau misalnya menggunakan kode X1, X2 dan Y lah. Nah, ini butuh penjelasan. Oke, yang selanjutnya di sini ada contoh lagi. Ini simple ya. Untuk buat kerangka berpikir yang simple, di sini hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan prestasi belajar siswa kelas bla bla bla. Nah, di sini untuk kita cari variabel X-nya dulu. Misalnya di sini tingkat pendidikan ibu ya. Tingkat pendidikan ibu di sini adalah variabel X-nya, dan ini dengan prestasi belajar ini variabel Y-nya. Nah, ini sangat sederhana sekali. Makanya kalau membuat kerangka berpikir yang terlalu bingung-bingung ya. Maka kita beri contoh di sini, misalnya kerangka berpikir yang sederhana ini bisa dicontoh. Misalnya tingkat pendidikan ibu, kita cari indikatornya, misalnya dari tingkat yang tidak sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Maka ini menggunakan mengukur dari tingkat pendidikannya. Lalu hubungannya dengan prestasi belajar tuh berhubungan enggak? Misalnya siswanya ini berprestasi enggak dengan ibu yang lulusan SMP atau SMA? Ini berhubungan enggak? Nah, ini dapat kita buat kerangka berpikir seperti ini. Nah, kemudian ada judul lagi di sini. Misalnya hubungan minat belajar dengan prestasi belajar siswa, mata pelajaran IPS, SD, bla bla bla. Nah, di sini misalnya hubungan minat belajar kita cari variabel X-nya. Nah, di sini modelnya seperti ini untuk kerangka berpikirnya. Nah, ini bisa Anda contoh juga ini. Misalnya ada variabel X dan penjelasan variabelnya, ada variabel Y-nya dan penjelasan variabelnya. Nah, hubungan minat belajar ini variabel X-nya adalah minat belajar ini ya. Dan prestasi belajar IPS di sini adalah variabel Y-nya. Nah, ini langsung mudah dipahami kalau di sini. Kita buat sesimpel ini, hanya 2 kotak dan diberi garis hubung di sini ya, diberi garis hubung. Nah, ini sudah jadi kerangka berpikir. Nah, ini kalau perlu kita kasih keterangan juga di sini, misalnya variabel bebasnya X minat belajar, variabel terikatnya Y prestasi belajar. Maka kalau membuat kerangka berpikir ini memang selalu berkaitan dengan judul ya. Judul nanti tahu variabelnya apa, itu sangat berkaitan sekali. Nah, ini ada contoh lagi untuk kerangka berpikir ya. Misalnya ada judul korelasi antara motivasi guru dan karakter disiplin terhadap prestasi belajar. Nah, kita tentukan dulu variabel X-nya mana. Misalnya ini adalah motivasi guru variabel X1, karakter disiplin itu adalah X2, dan kemudian untuk prestasi belajar di sini adalah variabel Y-nya. Nah, di sini setelah kita tahu variabelnya, maka kita hubungkan. Ini simple yang seperti tadi, hanya 2 kotak, ini 3 kotak malahan. Nah, di sini kita tinggal hubungkan saja ke prestasi belajarnya. Lalu kita kalau misalnya masih membingungkan untuk penelitian ini, untuk garis hubungnya ini garis hubung yang seperti apa, maka kita kasih keterangan di bawahnya. Misalnya X1 adalah variabel bebasnya,
S2 adalah variabel bebas, Y-nya adalah variabel terikat. Terus nomor 1 korelasi motivasi guru terhadap prestasi belajar, nih satunya. Ini korelasi yang pertama. Terus korelasi yang kedua yang ini ya, karakter disiplin, ini berkorelasi pada prestasi belajar. Dan yang ketiga ini kedua-duanya ini berkorelasi pada prestasi belajar Y. Nah, di kasih bawahnya ini garis korelasi, yang ini garis korelasi. Nah, ini kita kasih keterangan aja biar jelas, enggak apa-apa. Nah, kemudian untuk judul yang selanjutnya ini sama simpelnya seperti yang tadi, yaitu pengaruh kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama Islam anak dalam keluarga desa. Nah, di sini kita cari variabel X-nya dulu. Misalnya kepedulian orang tua, di sini adalah variabel X-nya, dan kemudian pendidikan agama Islam atau PAI anak, ini adalah variabel Y-nya. Kita tinggal kasih garis pengaruh di sini ya. Karena ini merupakan judul pengaruh, kita kasih garis pengaruh di sini. Hanya dua ini sudah tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini mungkin misalnya Anda tidak ingin memunculkan judul, tidak memunculkan variabel, tidak ingin memunculkan variabel di sini, misalnya pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar PKN. Nah, di sini kan kelihatan ya variabel X-nya adalah minat baca. Ini variabel Y-nya adalah prestasi belajar. Nah, di sini variabel Y-nya, ini variabel X-nya. Nah, di sini kita misalnya hubungkan sederhananya minat baca dengan prestasi ini aja, sederhananya ini. Tapi kita tidak terlalu mencolokkan tentang minat baca karena terlalu sempit dalam penelitian kita. Kalau minat baca terlalu kecil penelitian kita, maka di sini kita jabarkan untuk penelitiannya agar lebih luas. Yang pengaruhnya itu bukan hanya minat baca, ada kondisi fisik, ada kondisi panca indera, ada motivasi, dan ada kemampuan. Nah, ini sebenarnya indikator dari minat baca juga ya. Tapi karena kita ingin meneliti pengaruhnya secara tersendiri, maka di sini kita sendirikan untuk garis pengaruhnya. Nah, di sini bisa terlihat atau bisa tergambarkan bahwa penelitian kita ini nanti meneliti kondisi fisik, kondisi panca inderanya juga diteliti, minat bacanya juga, motivasinya juga, kemampuan kognitif. Walaupun judulnya ini sederhana, hanya minat baca, tapi ini nanti merupakan indikator-indikator yang juga akan diteliti. Nah, ini bisa kita gambarkan. Maka kalau kita meneliti, kalau ada kerangka berpikir itu sudah tergambar ya, sudah tergambar nanti alur cerita atau alur jalannya penelitian kita itu mau kemana. Nah, ini kemudian ada lagi mungkin yang agak lebih besar ya, agak lebih berkembang untuk kerangka berpikirnya. Ini pengaruh pemanfaatan media internet terhadap prestasi belajar PAI. Misalnya seperti ini ya. Untuk kerangka berpikirnya di sini kita cari dulu untuk variabel X-nya. Misalnya ini adalah pemanfaatan media internet. Media internet ini adalah variabel X-nya. Prestasi belajar ada variabel Y-nya. Nah, sudah ketemu untuk variabelnya. Ini sebenarnya di sini tempatnya ya. Media internet kita taruh di sini, dan prestasi belajar kita taruh di sini. Ini secara sederhana kita kasih langsung garis hubung ke sini, tidak apa-apa. Antara media internet dengan prestasi belajar ini kita kasih garis hubung, tidak apa-apa. Tapi karena ini dalam kerangka berpikir ini ingin menjabarkan kembali, maka dia mulai dari proses awal, yaitu proses pembelajarannya seperti apa, pendidikan agama Islamnya itu seperti apa, ingin menjabarkan lagi, terus media pembelajarannya itu apa saja. Nah, yang dikhususkan langsung spesifik kepada media internet. Kemudian untuk pemakai media internet itu apa saja antara guru dan siswa. Nah, ini berpengaruh enggak untuk pemanfaatannya dalam menunjang prestasi belajar, maka digaris hubung ke prestasi belajar. Nah, itu tadi ya contoh-contoh untuk kerangka berpikir. Nah, mungkin kalau Anda misalnya bertanya di kolom komen, tolong Bang buatkan kerangka berpikir. Nah, kalau saya memberi jawaban kerangka berpikir secara sederhana, tapi nanti tolong dikembangkan kembali kalau misalnya Anda bertanya di kolom komen untuk kerangka berpikir judul ini bagaimana Bang, judul ini bagaimana Bang. Nah, ini nanti usahakan kembangkan. Kalau saya jawab itu hanya simple untuk variabel X berhubungan dengan variabel Y, dan tolong dikembangkan, cari indikatornya sendiri. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Kalau masih ada yang bingung bisa Anda tanyakan di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.